Bab 990. Ji. Sebuah aroma yang sangat menjijikkan tercium olehnya. Wajah Raja Kingzu berubah dingin. Tubuhnya gemetaran. Dengan refleks ia mengeluarkan pedangnya. Dan ia arahkan ke aroma itu. Raja cantik, tenang. Ini aku. Louis segera menghindar. Raja Kingzu tercengang. Kenapa kau? Louis tersenyum. Hehe. Auranya sangat familiar kan? Ya. Sangat familiar sampai aku ingin langsung memotong alat vitalmu. Raja Kingzu menatap Louis dengan jijik dan tidak nyaman. Aura itu sama persis dengan aura Fendi yang ada di penjara bawah tanah tadi. Seketika itu tadi, Raja Kingzu mengira bahwa Fendi masih belum mati. Dan diam-diam melarikan diri lalu mengikutinya. Louis menjelaskan, aku bisa menirukan aura orang lain. Itulah mengapa aku berkata ingin bertemu dengan orang jahat itu. Wajah Raja Kingzu tampak terkejut. Ia bertanya, kau berbuat seperti itu karena kau sudah memiliki ide? Tentu saja. Aku. Tunggu dulu. Baru saja Louis hendak mengatakan rencananya. Raja Kingzu memotong perkataannya. Hilangkan aura di tubuhmu ini terlebih dahulu. Aku tidak nyaman. Kalau begitu bagaimana caranya agar Raja cantik bisa merasa nyaman? Louis menghilangkan aura Fendi dari tubuhnya. Mutiara pembeku jiwanya berputar. Tiba-tiba berubah menjadi sebuah aura yang menyegarkan. Sama seperti milik Raja Kingzu. Raja Kingzu pun terkejut. Tentu saja ia bisa merasakan bahwa Louis saat ini sedang menirukan auranya. Dirinya tentu saja merasa sangat familiar dengan auranya sendiri. Hal itu membuat Raja Kingzu tidak tahan untuk lebih mendekat padanya. Ya, rasa yang seperti ini sungguh sangat nyaman. Kalau dia adalah seorang pria, dia pasti akan jatuh cinta pada dirinya sendiri. Raja Kingzu pun akhirnya mengetahui ternyata pesonanya sebesar ini. Louis tersenyum dan berkata, sebenarnya rencanaku adalah, setelah menyelamatkan selir Yuni, daripada menunggu orang lain untuk mencegat dan membunuh kita, lebih baik aku mencegatnya terlebih dahulu. Katakan lebih rinci. Di pesta kaisar aku akan meminta agar kaisar melepaskan selir Yuni. Di hadapan orang-orang, dia pasti tidak akan menolaknya. Paling ia hanya akan mencegatku di luar kota. Seperti yang kau katakan. Dan yang akan kulakukan adalah, sebelum mereka mencegatku, aku akan mengenakan topeng dan berpura-pura menjadi Fendi dan membawa selir Yuni pergi. Menurut orang-orang itu, Fendi lah yang telah membawa selir Yuni pergi. Di penjara bawah tanah tadi, aku juga sudah melihat kemesuman Fendi. Kalau dia yang menculik selir Yuni, menurutmu apa yang akan terjadi? Raja Kingzu berkata, lebih baik mati daripada hidup. Orang menjijikkan seperti Fendi itu, jika selir Yuni jatuh ke tangannya, orang-orang pasti akan tahu apa yang akan terjadi padanya. Louis tersenyum dan berkata, benar sekali. Selama ini, Ratu Qin tidak membunuh selir Yuni. Bukankah karena ia ingin melihat selir Yuni tersiksa? Kalau dia tahu bahwa selir Yuni diculik oleh Fendi Gang, menurutmu dia akan senang atau marah? Raja Kingzu menatap Louis dengan kagum. Tak kusangka kau sangat muda, tapi memiliki otak yang cukup pintar. Hehe. Kalau tidak mana mungkin istriku, Dewi Feli, bisa jatuh cinta padaku. Louis tersenyum sambil melepaskan topengnya. Kenakan saja topeng ini pada Fendi Gang. Aku tidak perlu memakainya. Aku hanya perlu ganti nama saja. Tapi agar lebih aman, sebaiknya aku mengganti rupaku. Sambil berkata demikian, wajah Louis tampak sedikit berubah. Meskipun masih tetap sangat tampan,
Tapi orang-orang yang tidak mengenalnya pasti tidak akan menyambungkan mereka berdua. Raja Kingsu semakin kagum. Namun tak lama ia berkata, "Idemu bagus juga. Namun semua ini bisa berhasil jika kau bisa mendapatkan peringkat pertama di peringkat bumi. Serahkan saja padaku." Louis menepuk dadanya dengan percaya diri. Raja Kingsu tidak ingin membuat energi positif pada Louis menghilang. Memiliki rasa percaya diri adalah sebuah hal yang baik. Beberapa saat kemudian, Raja Kingsu berkata, "Kembalilah pada auramu sendiri. Aku akan membawamu untuk bertemu beberapa orang." Baik, aura Louis berubah lagi. Tentu saja, bukan kembali ke auranya sendiri, melainkan menirukan seorang kultivator yang pernah ia bunuh sebelumnya di Kunlun. Kalau ingin memainkan permainan yang seru, mainkan dengan tuntas. Feli tinggal di istana belakang Raja Kingsu. Louis mengikuti wanita ini menuju ke sebuah tempat. Dalam perjalanan, Louis mencium aroma Raja Kingsu yang sangat menggoda. Ia pun berkata, "Raja cantik, apa aku bisa bertanya siapa namamu? Aku tidak mungkin terus memanggilmu Raja cantik kan?" Raja Kingsu memutar matanya. "Kau bisa memanggilku Raja Kingsu atau Raja. Siapa yang menyuruhmu untuk menambahkan kata cantik di belakangnya?" "Hehe, aku hanya berkata jujur saja. Kalau aku bertemu dengan wanita cantik, aku sulit menahan diri," kata Louis tanpa malu. Raja Kingsu membalikkan matanya. Dengan kesal ia berkata, "Chai-Ji, baik, Ji yang cantik, mau kemana kita sekarang?" "Lebih baik memanggilnya Raja Cantik," bersambung. Bab 991. Berasal dari kota Dongqiu, lapangan seni bela diri. Chai-Ji menjelaskan, di 18 bagian kerajaan api suci, setiap negara bagian memiliki 6 tempat. 3 orang bersaing untuk mendapatkan peringkat langit, dan 3 orang bersaing untuk mendapatkan peringkat bumi. Sekarang aku akan membawamu untuk bertemu dengan mereka. Baiklah. Louis Lu menganggukkan kepala dan mengikuti Chai-Ji sampai ke lapangan seni bela diri. Caesar Wu sedang menjelaskan berbagai hal. Di depannya ada 5 orang yang sedang berdiri tegak. Semuanya penuh ambisi dan semangat tinggi. Jelas sekali, mereka berlima adalah orang-orang yang akan berpartisipasi dalam pertandingan imperial. 3 di antaranya berusia di atas 25 tahun. Dan mereka ingin bersaing memperebutkan peringkat langit. Sedangkan 2 lainnya berusia di bawah 25 tahun. Dan mereka bersaing memperebutkan peringkat bumi. Peringkat langit dan bumi dibagi dengan usia 25 tahun. "Tuan," melihat kedatangan Chai-Ji, mereka berlima sedikit membungkuk dengan hormat. Chai-Ji sedikit mengangguk, melirik Louis Lu, dan memperkenalkannya sambil tersenyum. "Ini adalah Hien Song, dari Sekte kelas 1 Kingsu, Sekte Blue Wind. Tahun lalu, dia berpartisipasi dalam kompetisi dan memenangkan peringkat ke-6. Hari ini dia datang untuk memenangkan peringkat langit." Orang yang pertama kali diperkenalkan Chai-Ji tingginya sekitar 1,83 meter dan memiliki fisik yang kuat. Dan usianya 25 tahun hari ini. Yang terpenting adalah, Hien Song ini yang berusia di bawah 25 tahun lalu memenangkan peringkat ke-6 ketika dia berpartisipasi dalam pertandingan imperial. Sekarang dia berusia 25 tahun dan dapat mewakili Kingsu untuk berpartisipasi dalam pertandingan imperial untuk mendapatkan posisi teratas. Ketika dia masih sangat muda, kekuatannya sudah mencapai level di mana dia bisa bersaing untuk mendapatkan peringkat teratas. Tapi hanya karena dibatasi oleh usianya,
Ini menunjukkan kekuatan Hien Song yang luar biasa. Louis Lu juga bukan orang yang tidak berperasaan. Melihat niat baik Hien Song, dia juga menjawab dengan sopan, "Senang bertemu denganmu." Kemudian Chai Ji memperkenalkan 4 orang lainnya kepada Louis Lu. Yang lain tidak masalah, kecuali 1 orang yang bernama Zhou Fei. Matanya tampak penuh ketidaksenangan terhadap Louis Lu. Louis Lu bisa merasakannya, tapi dia tidak memperdulikannya sama sekali. Terlalu banyak orang di dunia ini yang iri. Meskipun mereka telah melakukan teknik merubah penampilan, dasar ketampanan tetap ada. Dan bagaimanapun dia berubah, tidak akan menjadi jelek. Louis Lu hanya merasa Zhou Fei cemburu dengan penampilannya, karena benda ini terlihat sangat buruk. Setelah Chai Ji memperkenalkan mereka berlima, saat giliran Louis Lu, dia hanya mengucapkan kalimat sederhana, "Yosu." Dari kota Dongqiu. Dongqiu. Louis Lu memandang Chai Ji dengan heran dan menyadari bahwa Chai Ji mengarang sebuah tempat untuknya. Tetapi yang tidak diketahui Louis Lu adalah tempat ini benar-benar ada. Ini juga merupakan misteri. Selain itu, di sana alam rahasia yang bahkan lebih sunyi dari Kunlun, dipenuhi dengan gurun, dan tidak banyak orang yang terlihat. Terus terang Kunlun adalah tempat rahasia yang dimana jika anjing melihat akan menangis ketika melihatnya. Jadi bukit ini adalah tempat di mana binatang akan mati kelaparan. Oleh karena itu, ketika kata "Dongqiu" keluar, wajah beberapa orang menunjukkan keterkejutan. Langsung, Hien Song memimpin dan berkata, "Kakak Yosu benar-benar luar biasa. Lahir di tempat seperti itu. Aku sangat mengaguminya." Apa yang dia katakan tidak bermaksud diskriminatif. Hanya tak terbayangkan. Pertandingan imperial adalah acara besar yang menarik perhatian seluruh negeri. Raja Qingsu pasti tidak akan asal mengirim orang untuk mempermalukan dirinya sendiri. Alasan dia bisa memilih Yosu pasti karena Yosu ini memiliki kualitas yang luar biasa. 5 orang yang hadir semuanya lahir di kota Yuyu. Tetapi Yosu berasal dari gurun, membuat orang menjadi kagum. Namun ada juga orang yang memiliki sikap berbeda. Zhou Fei berkata dengan nada tidak senang, "Tuanku, aku meragukan kekuatan Tuan Su." Bersambung.